Di tengah era pandemi COVID-19 ini, banyak sekali bermunculan berbagai macam bansos yang tentunya membuat masyarakat itu bingung, terutama yang tidak pernah dapat bansos sama sekali. Nah, supaya memperoleh informasi yang baru tentang macam-macam bansos, terutama di era pandemi ini, simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan munculnya berbagai macam bansos, terutama di era pandemi COVID-19 ini, banyak sekali masyarakat yang akhirnya berkesimpulan bahwa seluruh bansos yang ada itu digunakan untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sehingga ada tumpang tindih pengertian antara bansos yang satu dan bansos yang lain, semuanya harus dapat, ya seperti itu. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang berbagai macam bansos, Inspirasi Oktara akan menjelaskan apa saja bansos yang ada terutama di era pandemi COVID-19 ini. Oke, ada dua jenis bantuan setidaknya yang perlu kita ketahui, terutama bantuan dari Kementerian Sosial. Yang pertama adalah bantuan sosial reguler, dan yang kedua adalah bantuan sosial non-reguler. Kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah bantuan sosial reguler. Ini terdiri dari apa saja? Nah, bantuan sosial reguler ini terdiri dari dua program utama, yaitu yang pertama adalah PKH atau Program Keluarga Harapan yang memang sudah berjalan sejak tahun 2007. PKH menjadi program nasional, jadi program bantuan sosial reguler yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, khusus di era pandemi COVID-19 sejak Maret tahun 2020, jumlah penerima PKH itu sudah diperluas menjadi 10 juta KPM. Nah, sejak Maret pula, pemerintah melalui Kementerian Sosial mencairkan bantuan PKH setiap 1 bulan sekali, agar daya beli untuk masyarakat penerima PKH ini bisa terus berjalan. Dari 10 juta KPM dicairkan setiap bulan, ini bantuan PKH. Bantuan sosial reguler yang kedua adalah bantuan program sembako. Nah, program sembako ini adalah ubahan dari bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Nah, sejak di era pandemi COVID, jadi jumlah penerima program sembako yang awalnya 15,2 juta KPM atau keluarga penerima manfaat ditingkatkan menjadi 20 juta KPM. Dan program sembako ini cair setiap 1 bulan sekali. Dan di era pandemi COVID ini, dari jumlah program sembako yang nilainya adalah 150.000, kini ditingkatkan menjadi Rp200.000. Sekarang kita masuk ke jenis bansos yang kedua, yaitu adalah bansos non-reguler. Apa yang dimaksud dengan bansos non-reguler? Bansos non-reguler adalah bantuan sosial yang dimunculkan khusus ketika masa pandemi COVID-19 ini. Nah, bansos non-reguler pertama adalah bansos untuk wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah Jakarta sendiri itu ditargetkan adalah 1,3 juta KPM, dan untuk wilayah Bodetabek itu adalah 600.000 KK. Bantuan untuk Jabodetabek ini jumlahnya adalah Rp600.000 selama 3 bulan, dan dicairkan setiap bulannya adalah 2 kali. Jadi pada tahap pertama 300.000 dan tahap yang kedua adalah 300.000, sehingga total selama 1 bulan KPM penerima bantuan khusus di era pandemi ini di wilayah Jabodetabek 1 bulannya adalah 600.000, diberikan selama 3 bulan. Jenis bansos non-reguler yang kedua adalah bansos yang diberikan kepada warga atau masyarakat terdampak COVID-19 di luar wilayah Jabodetabek, atau yang kita kenal bahasa sehari-hari kita adalah bantuan langsung tunai. Nah, ini besarnya adalah Rp600.000, juga diberikan dalam waktu 3 bulan. Nah, targetnya adalah 9 juta keluarga penerima manfaat. Nah, target 9 juta keluarga penerima manfaat untuk program bansos warga atau masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di luar Jabodetabek ini seluruhnya adalah berasal dari daerah tingkat 2, yaitu dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Jadi untuk sementara jelas ya, jika PKH dan
BPNT atau program sembako ini berasal dari DTKS atau BDT resmi. Nah, untuk data penerima bansos non-reguler di wilayah Jabodetabek ataupun di luar wilayah Jabodetabek, ini bisa diambilkan dari non-DTKS. Jadi bisa dari usulan-usulan atau pendataan langsung oleh pemerintah setempat. Itu tadi adalah bantuan sosial yang berasal dari Kementerian Sosial. Jadi ada dua ya, bansos reguler dan bansos non-reguler. Nah, sekarang sudah jelas ya. Selain itu, kita juga tahu di era pandemi ini banyak sekali kementerian yang mengeluarkan bantuan sosial. Ada bantuan khusus untuk UMKM, ada juga bantuan untuk pekerja yang gajinya di bawah 5 juta melalui Kementerian Ketenagakerjaan, dan bantuan-bantuan yang lain. Apalagi ada bantuan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah kecamatan mungkin, yang semua tujuannya adalah bersama-sama untuk membangun ekonomi Indonesia agar lebih kuat, terutama menghadapi era pandemi. Dengan diluncurkannya bansos, maka diharapkan bansos yang sudah diterima bisa langsung dibelanjakan sehingga roda perekonomian kita terus berjalan. Oke, itu saja informasi yang bisa saya berikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.